상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Belum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian jangan ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Vlog kali ini itu berisi tentang kegiatan yang kami lakukan di H-1 sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi ini kami rencananya mau pergi berbelanja ke daerah BSD. Ke suatu tempat yang dimana menjual furniture banyak banget. Ada yang bisa nebak? Yes teman-teman. Aku mau pergi ke IKEA yang ada di BSD. Nah, ini perjalanan dari Depok, aku masuk ke tol baru yaitu di Tol Antasari. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya kondisi Jakarta ketika sedang dalam masa-masa libur Lebaran. Lebih tepatnya adalah kondisi ketika menjelang hari Lebaran. Jadi teman-teman bisa lihat kota Jakarta yang biasanya begitu padat banget, ini kondisinya sekarang dalam kondisi yang lengang dan juga lancar jaya teman-teman, jadi nggak macet sama sekali. Kami tidak membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di IKEA, jadi memang perjalanannya cukup menyenangkan. Kondisi juga cerah, tidak yang panas banget, tidak yang terik banget gitu ya, tapi juga dia kondisinya juga nggak hujan. Jadi memang kondisinya sangat menyenangkan untuk jalan kali ini ke IKEA. Sebetulnya ini adalah kali kedua aku pergi ke IKEA ya teman-teman. Dulu pertama kali pergi ke IKEA itu sebelum aku nge-YouTube sih. Kalau nggak salah di sekitar 2018-an. Jadi memang udah lama banget. Dan ini baru pergi lagi. Dan alasan aku pergi ke situ adalah walaupun memang ada beberapa IKEA yang udah buka ya di sekitaran Jabodetabek. Kayak di Sentul gitu udah ada juga. Cuma waktu itu aku sempet baca salah satu komen dari temen aku di Facebook yang bilang kalau misalkan barangnya nggak ready di Sentul, maka kita pun tetap harus jalan ke BSD. Cuma itu pas pandemi sih. Jadi ya buat jaga-jaga ya daripada bolak-balik, aku pikir ya udah deh lebih baik kita ke IKEA yang ada di BSD aja. Jadi kita juga nggak perlu bolak-balik gitu ya untuk mesen barangnya. Sebetulnya bisa dibeli secara online juga, cuma karena memang kami juga pas banget nih lagi ada kebutuhan ke daerah Pluit, jadi deket kan ya sama BSD. Akhirnya kita mampir deh. Nah ini udah sampai teman-teman di IKEA. Kalian jangan terkecoh ya, walaupun di sini terlihat kayak sepi banget. Dan memang kondisi parkiran pun juga masih agak lengang. Jadi nggak yang seramai biasanya. Nah teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri aku itu masih banyak banget parkiran kosong. Tapi teman-teman nanti bakal kaget ngelihat karena ternyata di bagian dalamnya itu rame pakai banget. Karena memang parkiran yang tersedia kan juga cukup banyak ya. Jadi aku juga sama suami cukup kaget ketika kita sampai di dalam, ya ampun ternyata ramai banget orang-orang di dalam gitu ya. Nggak kebayang deh kalau pas bukan di hari libur lebaran nih kayak gimana ramenya nih pada saat weekend misalkan. Nah ini kita udah mulai masuk dan karena kita nyampenya udah siang langsung lanjut untuk makan siang dulu.
Ini baru pertama kali teman-teman nyobain makan di IKEA, jadi masih excited gitu. Kita ambil trolinya, jadi di sini sistemnya kayak self service gitu ya buat ngambilnya. Kita mesen ya memang ada yang layanin sih, tapi kayak trolinya gitu ya kita bawa sendiri, nanti kita bayar sampai ke kasir. Nah ini deretan-deretan ada minuman sama ada dessert. Nah kalau ini udah masuk ke main course-nya. Untuk kali ini aku juga mesen roti karena dia menggugah selera banget kan. Terus habis itu akhirnya kita pesennya itu fish and chip. Karena kayaknya itu menarik banget gitu untuk dimakan. Dan memang pilihannya tepat, jadi nggak salah. Nah salahnya itu kita pesennya itu menunya sama teman-teman, yaitu fish and chip. Kenapa nggak nyobain menu yang lain biar bisa dapet variasinya tuh lebih banyak kan referensinya. Tapi memang nggak menyesal sih teman-teman karena ternyata itu enak banget. Walaupun harganya pricey ya menurut aku. Jadi segitu kalau nggak salah sekitar 75 ribuan deh kalau nggak salah ya. Padahal nggak ada nasi, isinya kentang kan. Nah udah selesai makan langsung deh kita mulai pemburuannya. Ini lagi nelusurin kira-kira di mana ini barang yang mau kita beli itu berada gitu kan. Nah ini sambil ngeliat-ngeliat dulu, ada kitchen set, ada kayak sofa set, ada dekorasi ruang tamu, ruang tengah, ruang belajar, kamar anak. Wah pokoknya seru banget ya teman-teman kalau datang ke tempat seperti ini. Kita bisa dapat referensi menarik tentunya. Nah teman-teman ini adalah barang yang aku pengen, yaitu adalah sofa. Jadi kok kepengen banget sofa itu udah lama dan pas banget saat ini dia lagi promo. Makanya langsung cus deh ke IKEA. Sampai sini pun mata aku tuh masih jelalatan ngeliatin lemari-lemari atau perintilan-perintilan kayak gini. Ya ampun, kayaknya cozy banget ya. Kalau nggak ingat rumahnya tuh udah penuh gitu ya. Kayaknya masih kepengen nambah furniture baru. Tapinya jangan sampai sih ya. Pokoknya kita intinya kalau ada barang masuk berarti harus ada barang yang keluar. Nah ini teman-teman bisa lihat kalau memang sangat menarik banget untuk ngeliatin barang-barang yang dipajang di sini. Anak aku juga lagi happy banget nih, dia duduk tuh di kursi belajar dan juga meja belajar di salah satu spot yang ada di IKEA ini. Sebelum pulang dia masih sempetin diri tuh untuk duduk lagi di salah satu spot yang berbeda, terus ngeliatin ada mainan-mainan juga. Oh ya, sebetulnya di sini tuh ada tempat untuk bermain anak ya. Kalau nggak salah sih itu gratis di bagian lantai bawah kalau aku nggak salah. Kemarin aku sempat baca. Tapi memang itu anaknya harus ditinggalin sendiri terus kitanya kayak belanja gitu kan di IKEA. Nah berhubung kita mepet banget perginya karena abis ini langsung cus pergi ke tempat berikutnya. Aku nggak ngajak anak aku ke situ. Mungkin next time lah ya kalau kita pergi ke IKEA lagi. Baru deh aku ajakin anak aku ke situ. Nah kita udah siap-siap dalam perjalanan pulang. Itu kursinya tadinya pengen dibawa sekalian. Ternyata pas kita udah cek, astaga kardusnya gede banget. Jadinya nggak bisa, akhirnya kita kirim. Nah untuk Jabodetabek, untuk ongkos kirimnya kena 160.000 teman-teman. Dengan berat ataupun besar kayak apapun atau sekecil apapun, pokoknya standar ongkos pengirimannya segitu. Jadi karena memang nggak memungkinkan dia nggak bisa masuk ke dalam mobil kami, akhirnya kami kirim. Dan juga karena kita masih pulangnya tuh besok teman-teman. Jadi untuk hari ini selepas dari IKEA kami mau menuju ke daerah Pluit karena mau menginap 1 malam, jadi kayak staycation ya. Itu kita mau pergi ke salah satu hotel yang ada di Pluit. Ini udah sekitar jam 2 lewat, jadi memang kita agak telat ya keluar dari IKEA-nya karena tadi nungguin barangnya itu ternyata agak lama teman-teman. Jadi tadi tuh niatnya gini, pokoknya kita mau lihat dulu barangnya sebesar apa, setelah itu baru kita mau putuskan gitu loh. Kita akan bawa barangnya kira-kira cukup atau tidak, setelah itu baru deh, kalau memang nggak cukup baru kita pakai pengiriman dari pihak IKEA. Setelah barangnya ready, udah di-pack gitu kan sama petugas yang ada di IKEA-nya, ternyata barangnya gede banget. Jadi ya udah kita putuskan untuk dikirim.
Nah teman-teman, ini posisinya kita udah deket nih sama tempat kami mau staycation, yaitu di daerah Pluit. Namanya adalah Hotel Holiday Inn Express Jakarta Pluit City Gate. Nah ini kami masuk ke dalam gedungnya, langsung menuju ke parkiran dulu ya. Nah yang enak dari hotel ini adalah dia dikelilingi oleh beberapa mall. Nah jadi kalau dikelilingi oleh beberapa mall, keuntungannya adalah kalau kita mau nyari makan siang atau makan malam, karena itu tidak di-provide oleh hotel ya. Nah kita bisa lari ke mallnya teman-teman, sekalian habis itu nyari cemilan atau kayak nongki-nongki dulu gitu kan, kayak di coffee shop ceritanya. Untuk hotelnya sendiri, dia tuh mulai dari lantai 10 untuk lobbynya ya teman-teman. Jadi mulai dari lantai 10, lobby dulu, ada ruang meeting juga. Baru deh dia naik di kamar-kamarnya itu mulai dari lantai 11. Tapi dia ngitungnya udah yang satu gitu. Nah kita tuh dapat di lantai 15 teman-teman. Jadi kalau dari hotelnya itu kayak di lantai 5-nya. Nah ini seperti ini kondisinya ya teman-teman ya. Ini cozy banget sih menurut aku. Kita happy banget nginep di sini. Kamarnya oke, bagus, cukup luas. Aku dapat harganya tuh sekitar 800-an ya per night nih teman-teman. Terus kemudian servis ya dari bagian front desk-nya itu oke banget. Jadi aku kan minta ada extra bed, tapi karena memang namanya juga peak season kan, penuh. Nah, jadi kita tuh udah nggak bisa dapetin extra bednya, tapi mereka baik banget. Kita dimasukin ke kamar yang ada sofa tambahan seperti itu. Nah, karena memang ada sepupu-sepupu kami yang juga mau ikutan nih teman-teman, staycation bareng sama kita. Nah, ini anak aku lagi ngasih kado ya ke sepupu suamiku, ke omnya. Karena memang dia ulang tahun, terus kita ngasih kado. Happy banget sekali ini ketemu, karena memang semenjak dia kerja jarang banget gitu ya untuk ketemuannya gitu. Apalagi omnya ini dia kerjanya udah di luar Jakarta, jadi memang udah jarang banget ketemu. Jadi di momen kayak gini ketemuan deh. Nah ini kita udah masuk ke makan malam teman-teman. Jadi kami pergi ke mallnya dan kita pesen deh tuh ya di food courtnya. Yummy, habis itu kita langsung lanjut minum di Kopi Kenangan. Nah ini mallnya tuh cukup bagus ya teman-teman. Ini namanya Mall Emporium Pluit. Kita udah habis makan, nongkrong sebentar, terus kita isi bensin, habis itu lanjut ya masuk kamar lihat pemandangan malam harinya kayak gini. Indah banget kan ya pemandangannya dari lantai 15. Nah ini tuh udah di keesokan harinya dan kita langsung sarapan. Menunya lumayan banyak walaupun memang ya standar sih ya rasanya menurut aku. Kita balik ke kamar terus aku langsung lanjut minum teh. Nah aku mau cerita sedikit nih teman-teman. Jadi ketika kita nginep di situ, pas mau pulang ya keluarin mobil pas check out, itu ternyata kita dimintakan bayaran gitu dari pihak tukang parkirnya. Jadi memang kita keluarnya tuh dari pintu bagian belakang. Jadi kita disuruh bayar sekitar 230.000. Itu udah ngotot segala macem, bilang kita tuh nginep di hotel. Jadi suamiku itu langsung disuruh nge-tap tanpa dia tuh ngecek dulu ceritanya gitu ya. Terus otomatis langsung kepotong. Nah ketika waktu itu minta nih gimana dong pertanggungjawabannya, karena udah dicek juga ke pihak hotel, itu kita udah fix kok adalah tamu di Hotel Holiday Inn. Terus kita minta pengembalian, ternyata ya susah ya, namanya juga gak bisa ngomong langsung sama bagian office-nya, sama pihak manajemennya. Jadi kita pulang dengan ya itu kita tetap bayar 230. Malamnya aku DM di Instagram dari Hotel Holiday Inn ini. Lalu kemudian aku kasih data kontakku, aku ceritain kronologisnya, dan di keesokan harinya teman-teman itu jam 10 uang yang kita bayarkan sudah langsung ditransfer balik ke aku. Jadi servisnya betul-betul sangat memuaskan banget menurut aku untuk hotel ini. Bagaimana cara mereka menghandle komplain yang masuk dari tamu. Padahal kita itu bukan tamu dalam bentuk grup, cuma sebagai individu. Nah, dari dulu aku punya pengalaman
Kalau ya kita sebagai individu aja itu di handle segitu baiknya, gimana dia mau handle grup? Pasti jauh lebih baik lagi karena dia mengutamakan kepentingan tamu. Jadi hotel ini recommended banget menurut aku. Next time kita kayaknya juga pasti masih mau lagi nginep di sini walaupun ada kejadian seperti itu karena memang betul-betul worth it, teman-teman. Nah, demikian ya teman-teman untuk video kali ini, kiranya bisa cukup bermanfaat. Kalau memang kalian mau nginep di Hotel Holiday Inn Express Jakarta Pluit City Gate, recommended teman-teman. Thank you for watching, see you on my next video. God bless you all, bye-bye.